Hai, welcome back to my YouTube channel. Baik lagi sama aku Putri Andiani. Aduh, seneng banget aku sudah lahiran, guys. Jadi, aku mau sedikit cerita soal pengalaman aku melahirkan kemarin. Jadi aku tuh melahirkan secara sesar, yang dimana aku pengennya normal, ternyata nggak bisa, jadinya aku sesar. Aku sesar juga pakai BPJS, dan itu free, nggak bayar sama sekali. Aku melahirkan secara sesar di salah satu rumah sakit. Jadi aku tuh pakai BPJS. Aku udah urus BPJS sudah lama sih. Aku hamil berapa bulan ya, 5 bulan atau 6 bulan gitu aku sudah urus BPJS. Karena kalau mendadak itu nggak bisa ya, kalau pakai BPJS nggak bisa banget gitu. Jadi kenapa aku lahirannya sesar, nggak normal. Jadi di minggu ke berapa ya, minggu ke 37 atau 38 gitu, aku lupa. Pokoknya sudah deket-deket HPL. Jadi HPL aku itu tanggal 15 September. Terus aku kan galau gitu kan, katanya setiap periksa ke dokter USG gitu, katanya belum turun ke panggul, tuh kepala adiknya sudah di bawah tapi belum turun ke panggul kayak gitu. Jadi aku sudah jongkok jongkok terus, sudah ngepel ngepel apa tuh namanya, ngepel jongkok gitu loh, gak pakai alat, jadi kayak begitulah. Terus di jimbol, aku olahraga pakai jimbol juga. Terus di kamar mandi aku suka jongkok berdiri, jongkok berdiri, jongkok berdiri. Terus aku berharap banget kalau kepalanya adik bayi itu sudah turun ke panggul gitu kan. Kalau mau lahiran normal kan harusnya harus turun panggul dulu kan kepalanya. Jadi sebelum ini panggul, ini kepalanya harus masuk dulu gitu. Nah ternyata waktu aku periksa, ternyata masih belum masuk. Terus aku sudah jalan kaki banyak, sudah jongkok ini itu, gak ada hasil. Sampai waktu itu aku ngerasain kayak sakit perut, kayak mau lahiran gitu, sakit perut mulus banget, sakit, bener-bener sakit lah. Itu datang hilang, datang hilang, datang hilang kayak gitu. Aku kira aku bakal lahiran di hari itu. Terus aku panik dong, akhirnya aku berangkat ke rumah saudaraku tuh bidan. Jadi aku berangkat ke sana, dicek pembukaan, ternyata nggak ada pembukaan. Oh ya, padahal waktu itu aku juga sudah rembes ketubannya, sudah merembes, dan ternyata waktu dicek itu nggak ada pembukaan sama sekali. Dan aku dirujuk sama saudaraku, itu disuruh ke Vaskes 1 BPJS, disuruh ke sana buat rujukan ke rumah sakit yang aku tuju. Jadi biar pihak rumah sakit yang menentukan mau aku lahiran normal atau sesar gitu. Ya udah, aku pulang lah lagi. Itu malam-malam, itu sekitar jam 12 atau jam berapa gitu. Jam 10 jam 10 apa jam 11 gitu. Pokoknya balik-balik itu jam 12-an ke rumah. Terus gak bisa tidur, aku gak bisa tidur. Kepikiran terus, badan lemes banget, padahal itu cuman kontraksi palsu katanya. Terus aku besoknya ke Vaskes pertama aku periksa lah. Aku ditanya-tanya, sudah ada pembukaan belum waktu dicek. Aku bilang belum ada pembukaan, tapi ketubannya sudah rembes banget. Ini makanya aku dikasih surat pengantar dari saudara aku yang bidan juga. Aku disuruh ke rumah sakit, aku minta rujukan buat ke rumah sakit gitu. Sudah dibaca, aku dikasih surat rujukan lagi. Di hari yang sama aku datang ke rumah sakit yang bakal aku tuju. Jadi aku langsung ke sana. Terus sampai sana aku di USG. Di USG katanya bayi aku besar gitu, sudah waktu di USG itu sudah 4 kilo katanya. Padahal dari HPL ku itu
masih lama banget. Jadi 15 September aku periksa masih tanggal 3 ya, tanggal 3 September gitu. Terus aku di USG katanya sudah 4 kilo, terus belum masuk panggul juga kepalanya si adek. Terus dibilang daripada kamu tungguin terus kamu juga sakit, ngerasain sakit, daripada kamu tungguin dan sakit ternyata nggak bisa lahiran normal, mending sudahlah kita jadwalkan buat operasi sesar aja gitu. Terus aku bilang, emang nggak bisa banget ya dok buat normal gitu. Terus dokter bilang, daripada sakit terus nggak bisa normal nanti jadinya double gitu. Ya sudah, aku nurut aja sama si dokternya, apa kata dokter aku nurut aja deh. Terus aku sudah jadwalnya itu tanggal 5 September. Tanggal 5 September aku sesar. Ya udah ya, aku balik ke rumah, aku nggak bisa tidur, aku takut banget karena sebelumnya emang kan dulunya mau lahiran normal ya, jadi aku download di video YouTube tuh kayak video-video yang buat lahiran normal aja gitu, buat ngelatih pernafasan itu seperti apa, kayak gitu-gitulah, edukasi buat ibu melahirkan normal. Terus aku juga pernah iseng ngelihat video kelahiran sesar. Bodoh kan, akhirnya aku takut sendiri, jadi takut. Terus aku kebayang-bayang terus, aku selalu ngomong, aduh aku takut buat operasi gitu. Terus kata ibu aku bilang, udah nggak apa-apa gitu, bisa. Akhirnya aku nggak bisa tidur tanggal 4 dan tanggal 5-nya tuh kan aku disuruh buat puasa dari jam 12 malam sampai nanti mau operasi kayak gitu. Terus besokannya aku sudah datang ke rumah sakit tuh pagi-pagi, sudah puasa, terus keramas juga sudah disuruh gitu kan. Terus sampainya di sana masih tunggu dokternya belum datang. Aku ada 3 teman sih, 3 sama aku, ada barengan buat operasi sesar juga. Di sana saling curhat gitu. Yang satunya sudah pernah lahiran pakai sesar juga, yang satunya belum sama kayak aku, jadi takut banget. Terus sambil tunggu tuh kayak deg gitu, mulai dipasang infusnya, terus dipasang kateter, terus tunggu dokternya. Ya ampun, benar-benar nggak datang dokternya, sampai aku lapar banget rasanya. Dan kan nggak boleh makan, nggak boleh minum ya, namanya juga puasa, mau dioperasi. Nanti takutnya kalau dioperasi nekat makan, nanti akhirnya kita muntah di ruang operasi gitu. Udah akhirnya ditahan walaupun perut sakit banget. Jadi aku datang sekitar jam 5 pagi. Aku baru dioperasi itu jam 12. Dan anak aku lahir itu sekitaran jam 1. Enggak ding, setengah 1 kalau nggak salah, setengah 1 apa jam 1 gitu, lupa banget. Terus masih nunggu suntik anestesi ya kan, suntik anestesi. Dokternya bilang ini nanti biusnya 2 jam bla 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 bla, nanti disuntiknya di sebelah sini ya, gak usah kaget gitu. Terus ya sudah disuntik, mulai nggak berasa, kayak gak punya kaki. Langsung deh dokter sama dokter obgyn sama dokter anaknya datang buat belah-belah perut gitu. Terus habis gitu ya sudah, nggak ada rasa apa-apa. Terus yang aku rasain setelah bayi aku lahir nangis, sebelum anakku nangis itu drama dulu. Jadi anak aku tuh memang ternyata kenapa dia nggak masuk panggul, ternyata kepalanya tuh kayak
apa sih kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya nyungsep gitu loh, nyungsep di bawah, susah banget buat diambil. Jadi orang 6 itu tekan-tekan perut aku, padahal aku sudah pakai selang oksigen juga di hidung aku di sini. Aku sampai tetap nggak bisa nafas, sampai kehabisan nafas, sampai dokter anestesi bilang tarik nafas bu, tarik nafas, ini sudah mau keluar, bayinya sudah kelihatan kepalanya, tahan bu gitu. Aku sudah yang gitu-gitu. Sudah mau habis banget, nafasku sudah mau habis. Akhirnya terus anak aku lahir, nangis terus jadi aku ingat banget waktu itu aku sudah agak nggak sadar ya kan, karena masih kena efek bius. Aku bilang sama dokternya, dokter saya ngantuk, saya mau tidur. Terus dokternya bilang, oh ya nggak apa-apa, tidur aja nggak apa-apa. Terus akhirnya aku tidur, tahu-tahu aku sudah mau dipindahkan ke ruang observasi, ruang penyembuhan. Di situ aku digeser tubuhku dari kasur satu ke kasur satunya lagi. Terus aku didorong lah masuk ke ruang penyembuhan. Di situ benar-benar menggigil banget. Aku bilang, suster, aku kedinginan, menggigil banget ini, kenapa ya? Terus susternya bilang, iya ibu, itu efek biusnya sudah habis, jadi memang seperti itu. Berapa lama ya kayak gini? Aku bilang kayak gitu kan. Mungkin 1,5 jam. Aku batin dong, what? Aku harus ngerasain dingin kayak gini lama banget? Aku suka dingin, tapi itu dingin banget, nggak bisa aku kontrol dinginnya, nggak bisa. Jadi aku tiduran bener-bener menggigil banget, sampai itu infusku tuh ikut goyang-goyang. Terus aku masih coba buat kuatin, harus kuat ya, harus kuat walaupun dingin. Terus waktu itu biusnya sudah hampir habis, terus kaki aku sudah mulai kesemutan lagi, perut aku sudah mulai panas, nyeri, sudah ya gitulah, sudah mulai berasa lah ya, efeknya kan sudah habis, jadi udah mulai kerasa. Terus sama susternya dibawalah anak-anak kita. Jadi di ruangan bertiga, susternya bawain anak kita masing-masing, kita IMD. Karena bayi aku besar, kan harusnya IMD tuh dikasih ke dada ibu ya, karena aku nggak kuat, jadi aku nggak IMD. Bayi aku ditaruh di box di sebelah aku lihatin kayak gitu kan. Lucu banget ya. Terus kayak hilang gitu, hilang banget, bener-bener hilang lah, rasa sakit-sakit tuh hilang, rasa takut, rasa semua rasa dado itu berasa banget di saat itu. Terus kayak selang beberapa menit kayak ada yang keluar gitu kan dari staff ya, dari Miss V kita. Tuh aku kayak, ini kok kayak mens ya, aku berasanya kayak mens keluar gitu. Apa kateter aku copot? Aku tanya ke mbak-mbak sebelah aku, 2 itu, mbak, kalian ngerasain ada yang keluar nggak dari itu gitu? Enggak tuh, mereka bilang kayak gitu. Aku takut dong. Terus susternya dengar, ternyata susternya dengar, dicek. Pertama dicek mbak-mbaknya dulu, ternyata mbak-mbaknya nggak ada keluar darah sama sekali. Waktu dipegang perutnya tuh kayak keras gitu kan. Itu terus langsung ditekan, benar-benar literally ditekan sampai mau ke jahitannya. Mereka teriak-teriak dong, ya ampun. Di situ aku rasa kayak, apalagi ini, harus lewatin apa lagi sih, ya ampun. Belum cukup apa, kayak tadi di ruang operasi itu belum cukup gitu, kita masih harus ngerasain sakit lagi tah, kayak gitu. Orang 2 tuh bener-bener perutnya dipencet kayak gitu, dan bener-bener teriak-teriak yang sampai
keras banget, kenceng banget teriakannya, bilang sakit, sakit, sakit. Aku yang berada di ujung dan aku belum disentuh perutnya, aku you know lah, pasti duk 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 duk, aduh takut banget gitu. Si suster jalan ke arahku. Aku takut banget, sampai sumpah aku harus alamin ini lagi. Ini sakit, sakit, pasti sakit, karena mereka berdua bener-bener jerit-jerit sakit gitu. Ternyata waktu suster cek aku, oh ini bagus, ini sudah keluar darahnya, darah nifasnya sudah keluar. Terus dipegang perutku, nggak ada yang keras. Terus akhirnya saya sudah diganti aja ya underpadnya. Ya Allah, di situ rasanya ya Allah, alhamdulillah nggak harus ngerasain sakit lagi gitu. Terus beberapa menit kemudian kita semua dipindahin ke ruang inap, ke ruang rawat inap. Di situ aku dibilangin sama susternya nggak boleh minum banyak-banyak dulu, harus 3 jam sekali atau 2 jam sekali gitu, 3 sendok makan air putih, minum kayak gitu. Padahal kita kan habis puasa lama banget, kita cuman boleh minum 3 sendok makan air putih. Berasa kayak aduh kurang lega banget di tenggorokan tuh, kayak cuman lewat aja gitu, kayak nggak basah. Kayak gak basah tenggorokannya. Terus habis gitu aku dibilangin juga besok harusnya sudah bisa miring kanan, miring kiri. Lagi kayak pasti sakit buat miring kanan, miring kiri. Sudah di malam itu aku bener-bener tidur dan kayak proses penyembuhan buat diriku sendiri gitu sih. Tapi aku sudah coba buat miring kanan, miring kiri di waktu itu, di malam itu. Terus bayi aku ada di situ juga, jadi aku rawat gabung sama bayiku. Aku pakai BPJS kelas 1 dan waktu itu aku memang rawat gabung sama bayi aku. Kalau yang BPJS kelas 3 nggak bisa, karena katanya sih ruangannya banyak ya, jadi ada 6 orang, jadi nggak bisa kalau rawat gabung sama bayinya kayak gitu. Terus di hari kedua susternya datang, harusnya mbak besok mbaknya harus bisa jalan, harus bisa duduk dan jalan ya, karena di BPJS kan cuma 3 hari. Ya sudahlah, aku berusaha buat duduk, buat jalan. Ya ampun, itu hari kedua aku tuh disuruh minum obat, karena kan kateter sama infusnya sudah diambil ya. Yang ada obat itu sudah diambil. Aku tuh kalau minum obat tuh harus dipuyer dulu, nggak bisa langsung diminum. Nah, jadi waktu itu drama banget, mau duduk aja dramanya minta ampun, karena sakit banget kan, sakit. Bukan bukan jahitannya sih yang sakit, jadi kayak perutnya aja, kayak perutnya habis ngembang besar, terus habis gitu kan kempes, jadi kayak ada sisa-sisa dagingnya gitu loh, itu yang buat sakit. Terus habis gitu disuruh duduk, drama banget, ayo harusnya minum, harusnya duduk, gimana kalau kamu nggak minum obat nanti makin sakit, blablabla. Kayak gitu, bener-bener nggak bisa duduk. Aku sudah bilang ya udah obatnya dibuang aja di WC, aku belum bisa duduk sampai obatnya buat penyembuhan luka habis lahiran diminum dong sama bapakku, diminum gitu. Cuman minum obat cuman begini aja langsung nyom cuman begitu aja, susah banget, harus drama begini. Karena memang aku nggak bisa minum obat, terus kedua aku nggak bisa duduk, jadi nggak bisa minum. Gimana bisa puyer diminum sambil tiduran begitu, kan nggak bisa. Akhirnya obat yang pertama itu dibuang ke WC. Terus
malamnya aku coba buat duduk, aku berusaha buat duduk karena besok pagi aku harus pulang dan aku harus bisa sudah jalan-jalan sendiri gitu. Karena aku bilang ke ibu, aku bilang begini, kalau aku belum bisa jalan, minta tolong ambilkan kursi roda ya. Tapi ternyata aku bisa jalan walaupun nahan sakit, bisa jalan. Terus sampai sudah pulang, tunggu bayinya diperiksa dulu sama dokter anak. Terus ya sudah jalan sendiri, ambil bayi, pulang. Ya begitulah. Sampai rumah enak banget. Sampai rumah sudah jadi ibu, menjadi ibu, kurang tidur, rasain baby blues. Jadi kayak gitu sih cerita aku lahiran. Nanti aku bakal sambung di video-video selanjutnya. Aku mau bahas soal baby blues yang aku alamin. Terus aku juga mau sharing ke kalian karena bayi aku sempet ngalamin milia. Benar-benar banyak banget milianya. Aku bakalan sambung ke video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terus jangan lupa dinyalain tombol lonceng notifikasinya kalau aku mau, biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Oke, dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.